Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita datang kepada Tuhan lewat program channel YouTube AGCC GPT Kudus dengan menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti menara doa ini, mungkin muncul di beranda Bapak Ibu Saudara, bukan suatu kebetulan, tetapi itu merupakan panggilan Tuhan untuk roh Bapak Ibu Saudara untuk mendekat kepada Tuhan. Berikan waktu Bapak Ibu Saudara untuk menyembah Tuhan, memberikan pujian, karena itulah menjadi kebutuhan roh saudara, memberi makan roh kita dengan pujian penyembahan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami ingin menyenangkan hatimu lewat pujian penyembahan kami. Dan kami ingin beri makan roh kami dengan makanan-makanan rohani lewat pujian penyembahan dan firman-Mu. Kami minta Roh Kudus-Mu menolong kami sehingga kami dapat memberikan persembahan pujian yang terbaik, dan biarlah kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kuduskan, sucikan lidah, bibir, pikiran kami sehingga kami dilayakkan untuk menyanjung, mengagungkan nama-Mu yang kudus. Kuasa roh jahat, iblis-iblis yang ingin menggoncangkan iman kami lewat berbagai macam pencobaan yang dilancarkan olehnya, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskanlah kami semua daripada yang jahat, sehingga berkat-berkat rohani itu semakin hari semakin berbuah-buah di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang sehati sepakat di dalam pujian penyembahan, mari kita aminkan bersama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena ada penyertaan Tuhan Yesus. Percayalah perkataan firman itu ya dan amin. Khawatir, takut, cemas itu semua berasal dari iblis, saudara ya. Untuk itu buang itu semua, karena Tuhan itu selalu beri kita keberanian, semangat dan keyakinan, percaya akan setiap janji firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa di surga, tangan-Mu yang penuh kasih itu menopang kami seperti orang Israel. Kau jagai dengan tiang awan, tiang api, sehingga mereka dilindungi Tuhan. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa di surga. Kasih setia-Mu bagaikan tiang awan dan tiang api yang akan senantiasa menyertai di setiap musim kehidupan kami. Ku tak perlu takut, ku tak perlu khawatir terhadap apapun.
yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut terhadap maju. Hadirat-Mu yang berkuasa selalu menjaga kami. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Seperti Dia awan yang meneduhkan dari siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti Dia api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Seperti tiang awan, seperti tiang awan yang meneduhkan dari siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti Dia api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kita pujikan pujian ini dari awal. Kami tidak takut, tidak khawatir. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut terlangkah maju. Haleluya. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Seperti Dia awan yang menerangkan dari siang. Haleluya. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti Dia api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari siang.
tengah badai hidup, ku punya Tuhan yang membelaku. Amin. Saat ku tak berdaya, Kau di pihakku. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ku rasakan dekat padamu. Hanya di dalam-Mu ku takkan goyah. Ada kekuatan yang baru. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu Bapa. Kami mengucap syukur Kau senantiasa menjaga, membela kami. Kau yang setia berjalan bersama aku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Di tengah badai hidup, ku punya Tuhan yang membelaku. Saat kami tak berdaya, saat ku tak berdaya, Engkau di pihak kami, pihakku. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ku rasakan dekat padamu. Hanya di dalam-Mu ku takkan goyah. Ada kekuatan yang baru. Ku bersyukur padamu Bapa. Engkau yang setia berjalan bersama aku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Oh, ku percaya Kau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Air mataku telah Kau ubahkan jadi air mata kemenangan. Ku bersyukur padamu Bapa. Engkau yang setia berjalan bersama aku. Kekuatanku
syukur lewat mazmur, lewat penyembahan, lewat pujian yang menyenangkan dari dasar hati kita. Kami bersyukur, haleluya. Engkau berjalan bagaikan tiang awan dan tiang api yang menyertai membela. Kau ada di pihak kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Atas segala kebaikan kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, kami memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bagimu segala hormat pujian. Kami bersyukur, Engkau dahsyat, Kau mulia, Kau heran. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami memuji, memuliakan nama-Mu ya Aba ya Bapa. Bagimu segala hormat, kemuliaan, syukur bagimu Tuhan. Kami menyembah, kami memuji nama-Mu. Kami bersama para pemirsa Haleluya. Berterima kasih atas kebaikan, berterima kasih atas kasih setia. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat, Engkau mulia, Engkau heran. Tak berkesudahan kasih setiamu. Besar dan ajaiblah karyamu Tuhan. Glory, glory. Haleluya. Engkau Kami dahsyat, sembah. besar anugerah-Mu. Kau menjagai kami dengan kasih-Mu yang ajaib. Engkau Tuhan yang setia dengan setiap janji-janji-Mu, yang ajaib, yang mulia, yang heran. Haleluya, haleluya. Kau selalu meneduhkan hidup kami, meneduhkan hati kami. Di saat musim kehidupan kami terasa panas seperti panas terik di siang hari, Kau yang memberi kami kehangatan, Kau yang menerangi jalan kami saat kami ada di lembah kekelaman. Kau selalu menyertai, menjaga, melindungi kami, membentengi kami sehingga tidak ada yang jahat yang sanggup mengalahkan kami. Engkau Tuhan kami yang ajaib, Tuhan kami yang mulia. Nama-Mu besar, nama-Mu heran, nama-Mu sungguh ajaib. Biarlah setiap suku, kaum dan bangsa datang sujud menyembah-Mu Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Kami berdoa untuk sekeliling kami, sekeliling di mana kami beribadah, sekeliling di mana kami menyembah Tuhan. Radius 5 kilometer terjadi pertobatan. Sekeliling kami Tuhan, radius 5 kilometer terjadi penuaian jiwa-jiwa. Akan banyak ada jiwa-jiwa kambing kedar Nebayot akan datang memenuhi AGCC GBT Kudus Tuhan. Bangku-bangku yang kosong dipenuhi jiwa-jiwa setiap ibadah, penuh dengan jiwa-jiwa yang haus dan semangat, yang bersuka cita untuk datang menyembah Tuhan. Tidak ada yang mustahil jika Engkau berkehendak. Kau sanggup memanggil, karena ada anak-anak Tuhan yang berbelas kasihan atas jiwa-jiwa. Kami minta belas kasihan-Mu, panggil dan pilihlah mereka, mereka yang masih memiliki hati nurani, mereka yang dibutakan oleh ajaran-ajaran sesat, kepercayaan-kepercayaan nenek moyang yang menolak pengenalan akan Yesus Kristus. Tidak
ada yang mustahil jikalau Engkau yang memanggil. Hati manusia tidak akan mampu menolaknya. Haleluya. Bawa mereka kepada terang-Mu yang ajaib Tuhan. Kami perkatakan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, penuaian jiwa-jiwa di radius 5 km di mana kami beribadah. Rekan-rekan yang beribadah di rumah masing-masing, radius 5 km di mana mereka menyembah Tuhan, akan terjadi penuaian jiwa-jiwa oleh karena ada penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Setiap orang yang setia berdoa di menara doa ini tidak akan sia-sia. Doa-doa mereka akan menjangkau setiap hati untuk mereka menemukan jalan kebenaran dan kehidupan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun rekan-rekan yang berdoa, akan terjadi pertobatan sekeliling radius 5 km. Hai jiwa-jiwa yang tersesat, hai jiwa-jiwa yang dibelenggu oleh ajaran-ajaran, oleh hal-hal yang tidak masuk akal, tapi mereka percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Hai jiwa-jiwa yang dibutakan, terceliklah. Jiwa-jiwa yang mati rohani, talik takum, bangkitlah. Seperti tulang-tulang yang berserakan, bangkit bangun menjadi saksi-saksi Kristus. Jiwa-jiwa yang kering, jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran, akan keselamatan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka akan menemukan jalan kebenaran dan terang yang ajaib itu dengan berbagai macam cara. Sesuatu yang sangat mudah dapat Tuhan lakukan, seperti Tuhan menangkap Saulus. Yesus. Tidak ada yang mustahil. Saulus bertobat menjadi seorang rasul yang begitu luar biasa oleh karena doa pengikut-pengikut Kristus yang teraniaya, sehingga Saulus yang begitu kejam, yang begitu keras, ditangkap lewat suatu terang, sehingga dia tidak dapat melihat selama 3 hari. Disitulah Engkau memanggil Paulus yang begitu keras menjadi rasul-Mu yang begitu luar biasa. Setiap gereja dipenuhi jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan gerakan terjadi. Bersyukur padamu Bapa. Kegerakan terjadi dalam nama Yesus. Engkau yang setia Jiwa-jiwa ditambahkan, berjalan jiwa bersama aku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku Siang ini kami berdoa untuk organisasi yang ada di Kota Kudus, organisasi API, BKG, BAMAK, PAK, hamba-hamba Tuhan yang bersatu di Kota Kudus ini. Engkau melihatnya Tuhan. Saat hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja di Kota Kudus ini bersatu, maka segala doa-doa kami akan dijawab Tuhan. Semua gereja di Kota Kudus ini akan mengalami penuaian jiwa-jiwa yang sungguh dahsyat. Akan terjadi ledakan jiwa-jiwa, jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa yang masih murni akan memenuhi semua gereja-gereja di Kota Kudus. Persiapkan hamba-hamba Tuhan di Kota Kudus untuk melayani, untuk membimbing, dan untuk memberi makan jiwa-jiwa baru. Tidak terkecuali di mana kami berdoa Tuhan. Kami juga berdoa untuk organisasi di mana kami beribadah Tuhan.
Gereja Bethel Tabernakel seluruh Indonesia. Dari mulai MPP, MPD yang tersebar di seluruh Indonesia. MPW di setiap wilayah-wilayah. Berkati hamba-hamba Tuhan GBT Indonesia. Berkati MPW, MPD, MPP Tuhan. Kami percaya GBT menjadi gerejamu, batu karangmu di akhir zaman untuk banyak menerima dan menuai jiwa-jiwa baru. Perlengkapi seluruh anak-anak sekolah Alkitab yang ada di Salom, di PAP, di ST3. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka lulus dari sekolah Alkitab menjadi hamba-hamba Tuhan yang seperti Engkau, memiliki semangat berkobar-kobar untuk melayani Engkau, untuk mengabarkan Injil-Mu sampai ke ujung dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-hamba Tuhan. Kami bersyukur hamba-hamba Tuhan GBT semuanya diberkati Tuhan. Sudah tidak ada yang kekurangan. Untuk itu Bapa terus berkati yang saat ini sedang membangun tempat ibadah, perluasan tempat ibadah, berkati Tuhan. Yang sedang membangun pastori, berkati Tuhan. Yang sedang dalam pembelian tanah, Tuhan, berkati mereka yang sedang mengurus perizinan, berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan yang mengembalakan keluarganya, semuanya menjadi terang dan garam, jadi teladan. Jemaat-jemaatnya, para pengurusnya, pelayan Tuhan di seluruh GBT di Indonesia, berkati Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau menjaga hamba-hamba Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan dan keluarga. Bentengi mereka dari pengaruh-pengaruh yang jahat, orang-orang yang ingin menjatuhkan keluarga hamba Tuhan dengan hal-hal yang jahat. Di sosial media ada banyak rayuan-rayuan yang menipu. Yang ingin merusak keluarga hamba Tuhan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bentengi Roh Kudus yang menerangi, sehingga hamba-hamba Tuhan tidak mudah percaya dengan setiap apa yang mereka terima dari sosial media, terutama DM pesan-pesan japri-japri. Ya Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu untuk menuntun, membedakan manakah yang benar, manakah yang palsu. Terima kasih Bapa di surga. Berkati seluruh gereja-gereja, sinode-sinode di Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, ada banyak organisasi yang tersebar di Indonesia yang menyatukan hamba-hamba Tuhan. Bamak, BKG yang ada di setiap kabupaten, buat berkati. Biarlah setiap hamba Tuhan saat mereka bersatu hati, maka nama-Mu semakin ditinggikan. Akan terjadi penuaian jiwa-jiwa oleh karena kesatuan hati dari pemimpin-pemimpin rohani. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Terima kasih. Berkati seluruh rumah sakit yang dikelola oleh yayasan-yayasan Kristen yang ada di Kota Kudus ini, Rumah Sakit Mardi Rahayu. Tuhan berkati seluruh para medis, dokter, suster, semua petugas-petugas yang ada di Rumah Sakit Mardi Rahayu. Tuhan berkati Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani pasien-pasien yang sedang sakit juga, yang mendoakan, Tuhan berkati. Para donatur-donatur, Tuhan berkati. Setiap orang yang sakit di Rumah Sakit Mardi Rahayu yang dalam keputusasaan menghadapi vonis sakit penyakitnya, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai para dokter, suster yang ada di Rumah Sakit Mardi Rahayu, segala obat-obatan semuanya mendatangkan kesembuhan. Setiap puji-pujian yang diperdengarkan lewat speaker-speaker di ruang-ruang Tuhan berkati, sehingga itu menyentuh setiap pasien-pasien yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami juga berdoa setiap yayasan-yayasan panti asuhan yang ada di seluruh Indonesia yang dikelola oleh anak-anak Tuhan. Tuhan berkati Tuhan dengan limpah-limpah, dan Engkau membebat setiap anak-anak yang
menjadi penghuni panti asuhan, panti Werda semuanya. Yesus. Tuhan memulihkan hati mereka, terus beri sukacita supaya mereka tidak insecure akan kehidupannya, tetapi mereka boleh terus mengucap syukur kalau mereka dapat terpelihara dengan baik. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa untuk sekolah-sekolah reguler yang dikelola oleh yayasan-yayasan Kristen di kota kami Tuhan, di kota-kota seluruh Indonesia. Tuhan berkati para guru, kepala sekolah, donatur dan murid-murid yang dididik supaya mereka dapat lulus Tuhan dengan nilai yang baik, dan biar menjadi terang-Mu Tuhan, mewartakan Injil-Mu, memberikan ajaran didikan tentang firman-Mu, sehingga generasi-generasi di masa yang akan datang memiliki iman kuat karena mereka dididik di sekolah-sekolah yang dikelola oleh yayasan-yayasan Kristen Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Terimalah setiap pujian penyembahan kami pada siang hari ini. Kami percaya doa-doa kami tidak akan pernah sia-sia. Kami akan melihat karya-Mu menggenapi setiap doa-doa yang kami naikkan, dan segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang diberkati Tuhan, mari kita aminkan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali di acara Menara Doa Online. Para pemirsa setia yang dengan tekun mengikuti acara ini, saya yakin dan percaya Tuhan sendiri yang melihat ketekunan saudara, dan Tuhan yang akan membalas. Hari ini bacaan kita ada di Mazmur 18, 19, dan 20. Saya ingin membaca di dalam Mazmur 18. Mazmur 18 ayat pertama untuk pemimpin biduan dari hamba Yahweh, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Yahweh pada waktu Yahweh telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Mazmur 18 ini merupakan nyanyian yang ditulis oleh Raja Daud tatkala dia sudah lepas dari cengkraman musuh-musuhnya dan juga dari cengkraman tangan Saul. Sebagaimana kita tahu cerita jalan kehidupan Daud, begitu banyak musuh-musuh ya dari bangsa-bangsa lain, karena dia memang seorang raja. Dia harus memperluas wilayah yang dulunya memang milik orang Israel, kemudian diambil oleh bangsa-bangsa lain. Dan tatkala Daud memerintah, Raja Daud ingin mengembalikan wilayah-wilayah yang dulunya Tuhan sudah berikan kepada orang Israel. Terlebih dia juga luput dari cengkraman Raja Saul yang berkali-kali nyaris Daud mati terbunuh. Dan bagaimana kita melihat jalan ceritanya, termasuk peperangan dengan Amon, Moab, Filistin yang tidak diuraikan satu persatu. Waktu dia pura-pura gila ya dengan Raja Amon ya, waktu dia hampir ketangkap dan dia lolos, harus pura-pura gila. Nah, semuanya itu Daud mengerti bahwa itu adalah tangan Tuhan. Kalau tidak tangan Tuhan tidak mungkin. Saul melemparkan tombaknya 2 kali. Ya, saat dia lari di jalan yang buntu, Saul dengan prajuritnya sudah mengepung dia. Sudah gak bisa lari, tapi tetap lolos. Itu sebabnya Daud mengerti bahwa Tuhanlah yang membentengi dia, menolong dia, gunung batu dia, tempat persembunyian dia, dan dia menyanyi, memuji, mengucap syukur. Tetapi ada beberapa catatan yang Daud ungkapkan dari dasar hatinya. Mengapa Tuhan begitu mengasihi Daud dan membela Daud? Ayat yang ke-23 dari pasal 18.
Sebab segala hukumnya aku perhatikan dan ketetapannya tidaklah aku jauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Yahweh membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Tentunya ucapan Daud ini diucapkan karena Daud waktu itu ada di bawah hukum Taurat. Daud mengenal hukum Taurat bahwa orang yang suci, orang yang benar, pasti Tuhan akan membalas dengan perlindungan, dengan kekayaan. Tidak 100% salah, ada benarnya. Tetapi kalau kita meneliti bahwa Daud mengatakan, aku berlaku tidak bercela di hadapannya, itu bukan berarti 100% Daud tidak bercela. Daud banyak kekurangan. Sebagai ayah, dia punya beberapa istri, tentunya dia sangat menjengkelkan anak-anaknya, termasuk 2 anaknya memberontak kepada dia. Pasti ada ketidakbenaran dari Daud, pasti ada celah. Ya, saudaraku, waktu dia membunuh Uria, dia terlibat dalam dosa perzinahan, pasti ada celah. Tetapi karena dia ada di bawah hukum Taurat, ayat ini menyatakan bahwa Daud berusaha. Apa yang dia bisa lakukan, dia berusaha tidak bercela. Nah, ayat 22, sebab hukumnya aku perhatikan dan ketetapannya tidaklah aku jauhkan daripadaku. Untuk bisa tidak bercela itu Daud selalu memperhatikan hukum-hukum Tuhan. Ketetapan-ketetapan Tuhan tidak pernah jauh dari dia. Dia selalu membaca Taurat, menyembah, berdoa, merenungkan firman Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan. Itu sebabnya dia mengatakan Taurat Tuhan itu murni untuk direnungkan siang dan malam. Itu gambaran bahwa memang ada usaha, ada niat hati dari Daud untuk mentaati firman Tuhan, untuk hidup tidak bercela walaupun tidak 100%. Nah, ini juga seperti saya dan saudara. Tentunya kasih Tuhan begitu luar biasa kepada kita dan kita harus membalas dengan cara kita belajar firman Tuhan, belajar mentaati hukum-hukumnya, jangan jauh dari firman Tuhan, Taurat Tuhan, dan kita menjaga diri terhadap kesalahan. Artinya kita berusaha untuk berlaku tidak bercela. Tapi bukan berarti kita tidak pernah salah. Kita masih bisa salah. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau beritahu. Kalau Daud di perjanjian lama, pengertiannya karena dia membaca hukum Taurat, dia harus baik. Kemudian Tuhan membalas dia dengan perlindungan, dengan menyelamatkan nyawanya dari musuh-musuhnya. Kemudian dia mengucap syukur. Apalagi pengertian kita di perjanjian baru. Pengertian kita di perjanjian baru, Tuhan mengasihi kita semua orang berdosa. Tuhan mau mati bagi kita tatkala kita masih dalam dosa. Bukankah itu ajaib? Nah, dikhawatirkan pengertian di dalam perjanjian lama, di dalam hukum Taurat memunculkan satu kesombongan pribadi. Kalau kata-kata ini diucapkan tanpa upaya untuk sungguh-sungguh berlaku tidak bercela. Kalau kata-kata ini diucapkan dengan tidak sungguh-sungguh berupaya untuk mentaati dan dekat dengan hukum-hukumnya, maka pernyataan ini bisa menjadi suatu pernyataan yang sombong. Lah, aku tidak bercela kok. Aku belajar untuk menuruti firman Tuhan kok. Aku belajar hidup benar. Makanya Tuhan menjaga aku. Tuhan melindungi aku. Sehingga tatkala kalau waktu itu Daud melihat orang lain yang celaka. Daud melihat orang lain yang mati terbunuh. Katakanlah seperti Uria yang mati terbunuh. Mungkin pendapat Daud bisa jadi Uria kurang taat firman Tuhan. Uria kurang menjaga untuk hidup suci. Ya saudaraku, ini bahayanya kalau kita ada pengertian di dalam hukum Taurat saja.
Tetapi puji nama Tuhan, hukum Taurat itu mendasari kita. Untuk memang betul kita harus punya niatan untuk hidup tidak bercela. Kita harus punya niatan untuk terus memperhatikan firman, hidup di dalam firman. Sekalipun kita tidak sempurna. Tetapi jangan lupa, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap melindungi kita. Tuhan tetap menjaga kita. Ini kabar baik. Ini yang disebut Injil. Injil itu kabar baik. Sekalipun kau berdosa, Tuhan rela mati buat engkau orang berdosa. Dan sekarang, kalau Tuhan sudah mengasihi kita, kita lebih patut mengasihi Tuhan. Sehingga tatkala kita hidup tidak bercela, kita belajar taat firman Tuhan, tidak ada suatu kesombongan yang kita bangga-banggakan. Karena kita tahu Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita secara nyata. Dia mati di salib, dia turun derajat menjadi manusia, menyerahkan nyawanya. Kalau zaman Daud dulu, kasih Tuhan dia hanya tahu dari Taurat. Tuhan itu kasih, Tuhan itu mengasihi. Tuhan membebaskan umatnya dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dia kurang begitu melihat praktek kasih yang begitu luar biasa melalui salib Kristus. Kalau Daud kurang mengerti kasih Tuhan dibanding kita, tetapi dia bisa begitu setia. 7 kali sehari dia memuji-muji Tuhan. Dia berusaha hidup tidak bercela. Bukankah seharusnya kita lebih bersyukur, lebih mengasihi Tuhan, lebih sungguh-sungguh hidup tidak bercela? Karena kita mengerti kasih Tuhan jauh lebih besar daripada Daud mengerti kasih Tuhan. Kiranya doa saya, saudara, walaupun saudara hidup tidak bercela, tapi jangan sampai saudara membanggakan diri. Kalau melihat orang lain celaka, kemudian saudara menghakimi orang lain. Kalau melihat orang sakit, saudara menghakimi bahwa orang tersebut tidak cinta Tuhan. Jangan, saudaraku ya, itu tidak boleh. Tuhan tetap mengasihi orang itu. Sama seperti Tuhan mengasihi saudara. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita doa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan cukup, bahkan lebih dari cukup. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, kemuliaan, dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari saya tutup dengan doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau Tuhan melindungi Daud, menjaga nyawanya dari musuh-musuhnya, saya yakin dan percaya berkat yang sama untuk engkau. Bahkan lebih, karena Yesus mengasihi engkau lebih dari dahulu zaman perjanjian lama. Yesus membuktikannya lebih lagi. Kiranya kasih Tuhan membuat engkau berapi-api membalas kasih-Nya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku pohonkan doa berkat ini. Mari semua yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa besok di waktu dan kesempatan yang sama. Bye-bye, Tuhan memberkati.